Halo semuanya, di bulan Ramadan ini pasti sering ya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita jadi agak ragu-ragu. Nah, kali ini kita akan bahas bareng-bareng beberapa pertanyaan umum seputar puasa biar ibadah kita makin mantap dan tenang. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih pas lagi puasa di tengah hari bolong, tiba-tiba kepikiran, yang tadi itu bikin batal nggak ya? Perasaan was-was kayak gitu tuh wajar banget kok. Oke, biar nggak ada keraguan lagi, yuk kita bedah beberapa kasus yang sering terjadi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini topik yang lumayan sering ditanyakan dan ya bisa dibilang cukup sensitif. Soal afeksi fisik. Nah, ini pertanyaannya langsung dari sumber kita. Spesifik banget. Kasusnya berciuman dengan pacar yang artinya bukan mahram dan dilakukannya di siang hari pas bulan Ramadan. Jadi gimana nih hukumnya? Batal nggak puasanya? Oke, jawaban singkatnya, secara fisik puasa Anda itu tidak batal. Ini poin penting pertama yang perlu kita pegang, karena ciuman itu sendiri nggak termasuk dalam hal-hal yang secara langsung membatalkan puasa, kayak makan atau minum gitu. Tapi, nah ini dia tapinya, puasanya emang nggak batal, tapi pahalanya bisa hangus loh. Loh, kok bisa? Ya karena berciuman dengan yang bukan mahram, itu hukumnya haram. Jadi kita capek-capek nahan lapar dan haus, esensi pahalanya malah hilang. Beda cerita kalau dilakuin sama istri sendiri, hukumnya jadi makruh atau nggak disukai. Kenapa? Karena khawatir bisa kebablasan ke hal yang lebih jauh. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kita geser ke dunia medis modern yang bersinggungan dengan puasa. Pertanyaan ini sering banget bikin bingung. Suntik biasa katanya nggak apa-apa, tapi gimana dengan infus? Kan sama-sama masukkan cairan ke dalam tubuh, tapi infus ini kan ada nutrisinya, jadi batal nggak ya? Nah, disinilah kita lihat kalau para ulama ternyata punya pandangan yang berbeda. Sebagian, seperti Syekh Sabik, berpendapat kalau infus makanan itu nggak membatalkan puasa. Tapi ulama lain kayak Salim Al-Hilali punya pandangan sebaliknya. Alasannya, infus itu kan fungsinya menggantikan makanan dan minuman. Jadi ya sama aja kayak makan dan minum, artinya batal. Jadi untuk masalah ini memang nggak ada satu jawaban tunggal. Selanjutnya, kita bahas topik seputar hubungan suami istri dan kaitannya sama batas waktu di awal puasa. Wah, ini skenario yang sangat mungkin terjadi ya. Aktivitasnya dilakukan sebelum fajar, tapi karena ketiduran, mandi wajibnya baru dikerjakan setelah imsak atau bahkan setelah adzan subuh. Nah loh, jadi masalah nggak nih puasanya? Jawabannya melegakan banget. Puasa Anda tetap sah. Jadi, patokan mulanya puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar. Status kita sudah suci dari hadas besar atau belum, itu nggak membatalkan puasa. Jadi nggak perlu khawatir sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang juga sangat sensitif dan penting banget untuk kita bahas dengan kepala dingin dan tanpa menghakimi. Pertanyaannya simple tapi krusial. Gimana hukumnya melakukan onani saat lagi puasa dan apakah konsekuensinya disamakan dengan berhubungan badan di siang hari? Jadi ini poinnya. Onani yang dilakukan secara sengaja sampai mengeluarkan mani itu jelas membatalkan puasa. Titik. Tapi hukumannya beda. Kalau berhubungan badan di siang hari Ramadan, kan hukumannya berat banget ya, harus bayar kafarat. Nah, untuk onani, hukumannya tidak seberat itu. Meskipun begitu, puasa yang batal di hari itu tetap wajib diganti di hari lain. Oke, kita lanjut ke kondisi yang sedikit berbeda, tapi masih berkaitan. Gimana kalau keluarnya sperma itu terjadi tanpa niat sama sekali? Ini juga sering bikin bingung banget nih. Nah, ini ada kasus nyata dari seseorang yang umurnya sudah di atas 40. Jadi, kadang-kadang pas buang air kecil, ada sperma yang ikut keluar. Ini kan jelas bukan sesuatu yang disengaja ya, lebih ke kondisi biologis. Terus gimana status puasanya? Dan kuncinya ada di sini teman-teman, niat atau intensi. Kalau keluarnya sperma itu tidak disengaja, kayak kasus tadi, puasanya tidak batal, aman. Tapi orang tersebut tetap wajib mandi junub untuk bersuci. Nah, beda banget ceritanya kalau keluarnya disengaja, kayak onani misalnya. Itu sudah jelas-jelas membatalkan puasa. Oke, pertanyaan terakhir, kita kembali ke masalah mandi junub, tapi kali ini faktornya adalah kelupaan. Skenarionya mirip yang tadi ya, pasangan berhubungan di malam hari, terus mungkin karena capek atau gimana mereka ketiduran atau lupa mandi sampai waktu subuh tiba. Sah nggak puasa mereka di hari itu? Dan jawabannya sangat menenangkan dan didukung oleh dalil yang sangat kuat. Hal ini diperbolehkan dan puasa tetap sah. Ada riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah mandi junub setelah azan subuh di bulan Ramadan. Wah, ini bukti yang sangat jelas ya. Jadi apa nih pelajaran penting dari semua ini?
Intinya, kita harus bisa membedakan antara tindakan yang secara fisik membatalkan puasa dengan tindakan yang mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa. Paham soal perbedaan ini krusial banget, biar kita nggak cuma dapat lapar dan hausnya aja, tapi juga benar-benar menjaga kualitas ibadah puasa kita. Pada akhirnya, setelah kita tahu semua aturan mainnya, pertanyaan yang lebih dalam untuk kita renungkan adalah, bagaimana kita bisa melampaui sekedar sah atau batal, dan benar-benar menjaga esensi dan spiritualitas puasa kita. Nah, ini jadi refleksi penting untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.